Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wa asila. Nahmadullaha wa naskuru ala kulli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fil ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, telah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Karena dengan nikmatnya pada tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 29 Juni 2023, kita dapat berkumpul di Masjidul Hidayah, Jalan Pembangunan di samping Universitas Sumatera Utara Medan. Yang kedua, selawat mengiring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin, setelah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita beramai-ramai merayakan Idul Adha. Begitu juga dengan famili-famili kita yang hari ini di Mekah sana sekitar 3 juta orang lebih. Kaum muslimin, perlu diketahui ini adalah nikmat Allah yang luar biasa. Bahkan kaum muslimin, betapa banyak hari ini orang ingin melaksanakan sholat Idul Adha, tapi karena keterbatasan kesehatan dan segala macam tidak bisa hadir di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah kita Allah beri nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir. Kaum muslimin, sampai Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita begitu rindu bagaimana suatu saat nanti kita bisa berkunjung ke Baitullah. Tapi kaum muslimin, jangan sampai kerinduan kita, khayalan kita terfokus kepada ke Baitullah, akan tetapi kita lupa ada satu ibadah yang tak kalah pentingnya, yaitu berkurban. Perlu diketahui kaum muslimin, setiap datang Idul Adha, hari kurban, kadang-kadang kita selalu bertanya dalam hati kita, kira-kira berapa kupon lah yang bisa saya dapat pada Idul Adha kali ini? Berapalah yang bisa saya kumpulkan? Inilah pikiran-pikiran yang beginilah harus kita jauhkan. Kalau kita berpikir, ya Allah, setiap datang Idul Adha, ya Allah, apa yang telah bisa saya berikan, ya Allah? Belum pernah saya berkurban, ya Allah, walaupun seekor. Belum pernah, ya Allah, saya memberikan yang terbaik. Inilah yang harus kita pikirkan. Jangan kita pikirkan bagaimana bisa mendapatkan kupon, sehingga kita hanya mental pengumpul kupon. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin, yang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita dicap oleh Allah sebagai pengumpul kupon yang abadi. Jadi kaum muslimin, bagaimana setiap datang Idul Adha ada kita niat berkurban. Inilah bagaimana kita bisa menyisihkan daripada uang tabungan kita untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaum muslimin, hakikat daripada berkurban adalah apa? Yang pertama, hakikat yang kita bisa petik daripada Idul Adha ini. Yang pertama adalah mampu memerdekakan diri kita. Apa maksudnya mampu memerdekakan diri kita? Dari budak kepelitan yang setiap Idul Adha datang, kita selalu berpikir-pikir bagaimana tidak bisa berkurban. Ada tahun ini anak mau sekolah,
kredit kereta yang belum lunas, ini itu dan segala macam, sehingga apa? Terabaikan yang namanya niat berkurban. Inilah udah kepelitan yang selalu membelenggu kita. Maka luar biasalah orang yang dicintai oleh Allah. Ketika ada masalah begini, dia bisa menyisihkan uangnya untuk berkurban. Masya Allah, ini luar biasa. Yang kedua adalah bukan sekedar memotong, bukan. Memang nanti kita memotong hewan yang berbentuk lembu, kambing dan segala macam, kita potong. Akan tetapi makna yang paling hakiki adalah memotong rasa ego kita, memotong rasa kesombongan kita, memotong rasa sifat angkuh kita, sifat pelik kita, sifat sok kita dan segala. Itulah yang kita potong setiap tahun. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berkurban? Itulah mengingatkan sifat-sifat yang kehewanan itu yang ada pada diri manusia yang banyak tidak kita hiraukan. Inilah. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mengikis sifat-sifat keegoan kita dalam memotong kurban. Itulah makna daripada kurban yang hakiki. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saja kita mau berkurban, rasanya luar biasa. Rasulullah bersabda, tidak ada amalan anak Adam yang paling mulia ketika datang Idul Adha. Apa itu? Yaitu berkurban. Masya Allah. Iyar ummatin yudhahun wa syirar ummatin la yudhahun. Semantap-mantap manusia, kata Rasulullah apa? Orang yang pandai menyisi waktunya ketika ada hadiah berkurban. Tapi tak semantap-mantapnya manusia adalah ketika datang Idul Adha, dia pun punya kesempatan, maka dia pura-pura nggak tahu. Inilah yang sangat disayangkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya banyak orang yang nggak tahu apa sih untuk apa tujuan berkurban. Kalau saja orang tahu bagaimana hakikat daripada tujuan makna berkorban, insya Allah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita setiap tahun tidak pernah kita melupakan yang namanya niat berkorban kita. Yang pertama adalah apa? Adanya keberkahan umur. Itu pertama. Rasulullah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang baik, yang mantap, kata Rasulullah, panjang umurnya, bagus perbuatannya. Akan tapi manusia yang celaka, kata Rasulullah, Allah beri umur panjang, tak berkah dia dengan umur itu. Itulah keberkahan umur. Kaum muslimin, umur itu berkah itu bukan karena panjangnya, bukan. Banyak orang panjang umur nggak berkah, apapun nggak dilakukannya, sholat enggak, zakat enggak, kurban enggak, semua enggak. Kenapa? Nggak ada keberkahan umur. Tapi banyak orang umurnya pendek, nggak panjang umurnya, santai saja. Bahkan semua dia sempat, berkurban sempat, sholat sempat, semua, masya Allah luar biasa. Ke Mekah pun sempat. Inilah keberkahan umur. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu umurnya nggak panjang, 63, tapi berkahnya luar biasa. Begitu juga dengan para sahabat, nggak panjang-panjang umurnya, tapi keberkahan umur itulah. Banyak kita lihat kaum muslimin, anda tolak, famili kita mungkin umurnya nggak panjang, tapi luar biasa harum namanya, bahkan bisa menjadi suri teladan di tempat kita. Banyak orang kadang-kadang umur sampai ratusan segala macam, tapi keberkahan tidak ada pada dirinya. Yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, utama berkurban yang kedua adalah sebagai penolak bala dan bencana. Masya Allah. Sebagai penolak bala dan bencana. Jujur kaum muslimin, kita banyak berutang budi kepada orang yang sholat dan orang yang berkurban. Inilah orang yang sholat, orang yang berkurban lah kita banyak berutang budi. Jujur kaum muslimin, nikmat banyak. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Inna a'tainakal kautsar. Allah beri banyak nikmat. Tapi dengan nikmat itu adakah kita bersyukur? Inilah kurang bersyukur. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu dan berkurbannya. Jadi enggak bisa dipisahkan antara salat dengan berkurban. Itu paling dekat. Salat adalah bagaimana hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah. Enggak cukup saja dengan salat kita. Dengan Allah kita berhubungan tanpa dengan manusia. Hablum minannas itu apa? Berkurban. Berkurbannya apa? Memberi dengan orang-orang yang membutuhkan, bagi mungkin anak saudara segala yang membutuhkan apa? Inilah yang namanya berkurban kita.
Apa? Hubungan Allah dapat, hubungan dengan manusia juga dapat. Hilang. Banyaknya bencana yang hari ini segala macam bala itu tak lebih daripada kelalaian kita kepada Allah. Tak bersyukur kita yang Allah berikan. Jelas terjadinya bencana. Memang proses alam, tapi tahukah kita bagaimana Allah memberikan satu bencana itu teguran kepada umat-umat dahulu itu? Kenapa? Karena mereka tidak bersyukur. Mereka ingkar akan nikmat Allah. Disuruh sholat, enggak. Disuruh berkurban, enggak. Ketika mereka diberi ajar oleh Allah teguran, itulah kuasanya Allah telah menyadarkan kita dari bala dan bencana. Hari ini kita banyak berhutang budi kepada orang yang sholat, yang berkurban, maka Allah jauhkan bencana itu. Lalu yang ketiga, kaum muslimin, contoh Idul Adha yang dimuliakan.